Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Yansa Channel. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat mendunia dari YouTuber kondang di Korea, teman-teman. Kita kenalan dulu. Mas, siapa namanya, Mas? Saya Wahoo. Wahoo, itu channelnya Mas Wahuru. Wahoo. Kita akan interview tentang kerja di Korea yang banyak orang mengidam-idamkan. Tapi di Korea kenyataan bagaimana? Pengalaman Mas Wahoo ini sampai dipecat dari pabriknya, bahan pabriknya Jos, tapi sampai dipecat. Bagaimana Mas cerita awalnya kok bisa sampai dipecat dulu, Mas? Pada zaman dahulu. Dia kan zaman dulu kan udah lewat. Jadi saya kerja di pabrik PCB elektronik itu. Itu karena saya kerjanya baru pertama di Korea, belum mengerti banget. Saya dipantarkan dengan orang Cina. Orang Cina aja, Mas. Orang Cina, bukan orang Korea. Jadi orang Cina itu kebanyakan bahasa Korea juga kasar. Ya kan? Itu karena ya baru tahu Mas setelah berjalan 6 bulan itu mulai terjadi kejadian yang menurutku sih udah di luar ini, karena aku masih baru. Tapi saat itu saya pikirnya masih belajar, masih training, masih perlu adaptasi gitu loh. Karena Terus awal-awal datang itu kan di situ bahasanya gimana, Mas? Ngomongnya ya ego lah. ego iroke bah. berarti bahasa itu sangat penting ya, Mas, kalau di sampai Korea. Setelah itu saya menyadari ternyata bahasa Korea itu penting, sampai sekarang juga masih belajar sih. Ya. Iya gitu cuma. Kan kita pertama datang, nah, terus di masalah pekerjaan kalau kita nggak bisa bahasa itu loh, Mas, itu bisa disalah-salahin nggak sama, padahal bener tapi ini disalahin. Nah itulah karena kekurangan bahasa itu akhirnya ya, karena saya bahasanya masih minim tentang Korea itu sama orang Cina tersebut, itu lama-lama kok saya memperhatikan itu kalau saya kerja sama dia itu saya nggak pernah bener, Mas. Salah terus tuh, salah tuh di matanya ya kan. Di matanya ya kan, nggak di matamu. enggak, di matanya itu. Padahal kalau yang cewek salah sih saya mengalah lah. Ini baca cowok ya, laki-laki laki udah tua, sama-sama tua ya kan. Aku kerja di situ kayak kok setiap hari salah itu loh. Ini salah, aku jalan pun itu di komen, Mas. Jalan loh, jalan itu ke situ di komen. Miro. Terus pernah nggak, seharusnya ini kesalahan orang dua ya kan, Ya. kerjaan berpartner Ya itu kerjanya harus partner, karena karena kalau salah enggak, satu salah semua. itu pasti settingannya berubah atau barangnya rusak. Jelas. Pernah nggak kalau itu kerjaannya berdua salah, terus dia ngomong sama atasan kerja, yang salah pasangan saya, kamu yang salah, Mas? Saya nggak tahu kalau dia ngomongnya kan bahasa Korea ya, Iya. Mas. Karena itu saya nggak tahu itu dia ternyata udah lama di situ kerjanya. Dia ngomongnya sama orang Korea atau mandor di situ yang orang Korea. Itu otomatis menyalahkan saya karena anak baru. Oh. Jadi setelah saya dipanggil, karena ini kebanyakan saya yang salah, karena ya itu posisi menurutku sih itu udah benar, masih kerjaanku udah selesai bener. Mau sama dia kerjaannya. Ya. Nah kalau aku salah dia pasti salah loh. Ya, bener. Lama-lama aku paham, lama-lama tuh kayak aku tuh disalahkan terus, Mas. Nah itu tadi disalahkan terus, kayak seolah-olah saya kerja bener sama dia pun saya disalahkan sama Salah dia. terus, ya. Setiap hari gitu, salah, saya dipanggil ke kantor, kamu rusak lagi ini Loh, berarti barang-barang cacat kerjanya sama, yang disalahkan tetap Masnya terus gitu. Iya, dia yang Terdolimi ya, Mas ya. saat itu perasaan saya itu udah campur aduk, Mas, karena pikirannya itu udah kacau lah, dalam arti kok kerja kayak gini itu loh, kayak apa ya, kerja udah bener masih salah salah. terus. Itu sering terjadi loh, Mas, di TKI yang lain sangat sering terjadi. Biasanya senior itu bukan membimbing. Kalau seniornya membimbing otomatis salah seniornya yang nanggung. Kalau ini kan biasanya kalau salah juniornya salah, otomatis yang salah seniornya karena salah membimbing kan. Kalau macam ini kan salahnya sama-sama, diakuin juniornya nggak bisa kerja kan, gitu sering sekali ini, Mas. Ya masalah juga karena dia orang Cina kan, bahasanya lain, bahasa Koreanya juga lebih hebat dari saya kan. Otomatis ya nggak tahu kalau sama orang sendiri kan masih Bisa bisa, ngomong. mas aku salah di mana, aku minta maaf, Mas. Kalau sama orang Cina minta maaf, mohon maaf ya, minta maaf gimana. Saat itu kan juga posisi kerja kan cuma ketemu pas kerja toh ya kan, nggak akrab ya juga, nggak orang baru di situ, masih baru di Korea itu kan gitu. Terus berarti sama sini masih ngempet ya di itu waktu ngempet Masih 6 bulan 7 bulan ngempet. baru 6 bulan itu ada masalah. Nah, ini masalah yang sampai dikeluarkan ini, Mas, sampai dipecat ini. Belum, nanti kalau mau setahun itu baru dipecat. Berarti 6 bulan ini masalah apa ini? Pertama itu masalah jadi ada
barang yang keluar, barang keluar itu harusnya itu udah beres itu loh. Terus? Itu kan dihitung itu salah itu, dihitung salah, enggak belum ada belum keluar semua. Berarti belum komplit sesuai target lah. Marah-marah ya, marah-marah gitu kan. Nah terus aku disalahin semua itu yang apa ngitung jam waktunya ini disalah semua, dicoret-coret ini Langsung di depan sampean. di depan saya itu. Nah, langsung aku salah di mana? Jangan kok besok ada salah di mana? Nggak bisa terima ngomong langsung ke ini sambil sekia siapa gitu. Ngomong sampean gitu. Ya, tapi kan karena posisiku Baru. ya masih baru saya biasa aja. Kalau biasa. Biasa aja. Tapi Ya. ada yang lebih ekstrim, Mas. Kalau diisi Pak sekia, gue semida gitu. Mas, terima kasih, Mas. Saya tahu artinya Udah tahu artinya. jadi saya mempelajari kata itu sudah bagus gitu kan. Jadi saya mending diam aja. Tapi Iya. jalan sakit hati mas. Oh, iya, tetap. Namanya orang dimarahin kan. Iya, tetap. Walaupun kita udah minta maaf tetap sakit hati. Nah saya sudah memendam sakit hati itu. Itulah ada kejadian. Saya telat. Mau marah-marah sama dia. Berapa menit tadi habis waktunya di jalan ya. Numpak bis tiap hari kan. Nah itu telat marah-marah sampai marah. Aku pulang lah. Pulang. Mau kerja pulang. Terus enggak Baru datang itu langsung diomel-omel gitu. marah-marah langsung. Nah giliran dia telat ya, orang Cina itu telat, aku marah lah. Weh nege. Dia nggak terima, berdiri lah dia. Ya sekio, Lu manggil masa sekia gitu. sekio, gitu toh. Akhirnya rame di situ kan keluar semua orang yang di orang Cina itu keluar semua, orang Madura keluar, wah rame-rame gitu lah. Iya. Biasa kan, ya rame gitu. Akhirnya aku nggak terima lah intinya. Kenapa kasar sama aku loh? Iya. Padahal udah lama. Iya. Tapi kan anak ini udah kayak aku loh. Dia telat aku marah-marah dia enggak. Aku bilang gitu sama Mandornya. gitu kan. Ini mandornya, ya kamu itu harus belajar, kamu itu orang baru. Tetap Malah gitu, digituin? Iya. Ya karena omongannya orang Cina itu lebih hebat. Iya, Karena dia benar. Berarti alasan pentingnya kamu bahasa telat, ya. kamu telat apa? Kamu telatku kayak gini, kamu telatnya apa beda udah. Oh iya. benar. Ngomongannya beda. Pinter Iya, karena karena dia bahasanya udah hebat. Mana bahasa? Alasannya aku telat karena ini mabok apa. Kalau aku kan nggak tahu gitu kan alasannya telat. Ya karena naik bisa telat itu kok. Jadi nggak ada yang lainnya kata-kata lain selain itu loh. Jadi teman-teman meskipun udah lulus ujian NPS topik, sebelum berangkat, sebelum turun SLC itu harus tetap belajar bahasa karena bahasa itu penting di sini biar kalian tidak teraniaya seperti Mas saya ini contohnya. Iya, karena dia ya. Nah setelah itulah kejadian yang lebih besar lagi yaitu saat saya itu apa namanya sering disalahkan itu kayak ini kayak hari itu posisi malam udah jam berapa ya jam 2 malam ya. Jam malam. Oh ya kan ya posisinya. Masih ya kan itu Jam jam malam. malam itu dia kan ke WC. Kan. Hmm. Nah barang yang ini kan dia nggak ngomong kan kalau barang itu harus diambil kan? Karena ada yang barang harus 2 kali celup itu kan grup harus 2 kali grup, celup, ada ya. yang sekali Ya. karena Biar barang itu tambah mengkilat. dia di WC dia nggak ngomong ke WC-nya kan biasanya gitu Iya. biasanya ngomong nggak gantian gitu nggak mau gantian itu barang masuk lagi Loh, masuk lagi di masuk lagi nah itu kan kesalahanku ya Ya. aku langsung marah-marah dia bilang di belakangku dia apa sih Ngomong gitu. aku lah berdiri sih Berarti simpar sekia itu udah makanan hari-hari. makan hari-hari saya apa sama orang itu loh orang Cina itu aku lah berdiri dari tempat duduknya kan busik lah lebih keras lagi toh aku lah sambil dorong dia dorong sampai dia tuh tersungkur ke tempat itu kayak palet itu brok gitu loh kamera iso 괜찮아 maksudnya ada kamera nggak apa-apa ada kamera iso ada kamera nggak apa-apa terus aku pulang hari ini aku minta pulang sama Madura udah dipisah itu gini kok udah berdiri gitu dia datang ayo gitu lagi terus pokoknya dia kalau udah mau mukul aku dorong pakai tangan gini loh dia nggak kelihatan mukanya kalau mungkin berani masalah terus aku udah nekat mas karena aku nggak mau dia terus tuh iya kalau aku apalagi sama Cina tuh sensitif saya apalagi kalau ini sama orang ini udah sensitif lagi ya aku sama dia itu aku malah ketawa gitu. Makanya saya agak bahaya sama Cina itu kan jadi berarti tidak semuanya tapi ini kurang ajar iya. Ini udah di luar ini bukan kerja sama dia soalnya kerja sama dia kan kerja bareng kok tapi kan yang gaji kan perusahaan bukan itu kok malah aku yang kena masalah terus ya kan
Ya gak terima lah, lama-lama aku di situ gak betah. Ibaratnya udah sabar-sabar, disabar-sabarin, ini udah mentok sabarnya melonjak ya Mas. Akhirnya aku pulang jam 2 pagi. Jam 2 pagi pulang. Jalan sampai ke keluar pabrik ini. Mau kemana? Pulang aku kan. Udah kamu Indonesia bulbok ya sama mandor. Mandornya mau gitu. Gencana ya langsung. Enggak apa, aku balik aja. Dicari pakai mobil kan. Diteleponin kan, terus aku ngomong. Mandor itu agak melunak ya. Kenapa kamu kayak gini-gini? Aku capek kerja sini, aku gak enak bilang itu kan. Mamanya Iya, perasaannya gak enak. Rasanya udah gak nyaman, aku mau keluar aja. Bilang aku keluar itu malam-malam itu. Ya udah aku masuk lagi dulu sini. Suruh masuk terus masa. Nah, terus besok aku menghadap ke kantor. Suruh ke kantor. Ya. Terus aku di situ ditakin semua sama apa? Udah ceritain semua. Terus langsung bisa keluar itu. Belum. Sampai berapa lama? Saya harus minta maaf itu. Udah nggak salah suruh minta maaf. Iya, perasaanmu nggak salah saat itu. Ngapain saya minta maaf ya kan? Sebagai harga diri saya kan saat itu kan udah tinggi sekali. Saya malas kerja itu udah malas. Suruh minta maaf sama orangnya. Sama orangnya, saya nggak mau lah. Aku ya mau. Sama anak enggak. Komodo. Tapi ya mau. Iya, makanya aku nggak mau minta maaf. Aku akhirnya tingginya mau keluar aja dari kota. Tapi nggak boleh gitu kan. Kamu harus pulang Indonesia. Bulbok sana gitu. Aku masuk kerja minta pulang. Terus hari itu masuk lagi disuruh pulang. Nah inilah kesempatan. Terus Aku udah nggak dipakai di pabrik. Karena aku alasan sama orang itu gak ada buktinya. Karena aku udah gak nyaman ketemu orang itu. Malas aku kerja. Udah balik mau malas mau Cina itu. Berarti terus bisa sampai pindahnya gimana titik? Nah, itu harus ke shelter dulu, macam-macam ceritanya sampai panjang ceritanya baru setelah 1 bulan mau selesai itu ya pabriknya hebat juga ya kan. Sebelum saya 1 tahun pas itu baru dikirim file saya itu kurang 5 hari sebelum 1 tahun saya di-cut dari pabrik itu. You fired kamu hari ini. Baru situ. Dia enggak dapat wajikem. Enggak dapat wajikem. Itulah pengalaman yang bikin kayak aku bodohnya ada, terus rasa menyesal juga ada. Tapi saat itu aku pikirnya itulah yang terbaik. Itu yang terbaik. Jelas. Aku bening keluar dari itu sekarang udah dapat yang lebih baik pasti itu. Kalau lebih 1 tahun nanti malah enggak bisa keluar itu nanti. Ya nanti alasannya entah apalah. Ya, ternyata kan sudah terkuak sekarang pabriknya gimana. Karena alhamdulillah pabriknya udah bagus ya. Saya merasa bahagia ya. Oke. Jadi wes sekian video dari Mas yang sangat menginspirasi. Jadi teman-teman ini kalau ada kata-kata di channel ya. Karena ini real saya terjadi. Kalau konfirmasi ke saya langsung aja ya. Kalau ada masalah dengan saya silakan sini. Terus apa namanya? Jadi teman-teman tuh harus siapkan mental kalau ingin ke Korea. Korea itu memang indah sih, emang bener-bener indah. Tapi di balik keindahan itu banyak getah-getah yang harus dijalani untuk mencapai keindahan tersebut. Saya sangat terima kasih dengan Mas Wahuro, terima kasih dari saya, dari channel Mas Wahuro. Jangan lupa di subscribe juga channel saya, yang saya channel di subscribe, channel yang sangat mendunia. Amin. Terima kasih Mas ya, terima kasih. Oke, sama-sama sudah hadir Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes.